Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, anak-anak sekalian, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semua baik-baik ya di hari terakhir tahun 2023. Bagaimana kita melihat tahun 2023? Apakah cukup menyenangkan? Membahagiakan? Semoga semua bisa menimba sukacita dalam tahun yang akan segera kita lewati dan bisa bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Secara istimewa hari ini kita merayakan Pesta Keluarga Kudus. Di mana kita menemukan keluarga kudus? Biasanya jawabannya di Nazaret ya. Sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Ada teman yang bercanda, tidak sulit menemukan orang kudus di Indonesia. Kenapa? Pergi aja ke Jawa Tengah. Di kota Kudus ada banyak orang kudus, banyak keluarga kudus. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga kudus Maria, Yusuf, dan Yesus menjadi teladan bagi keluarga-keluarga kita. Tidak sekedar membuat hidup manusia, spesies manusia itu bertahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidupnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Bukan sekedar hidup, tapi memperoleh hidup kekal. Bagaimana kita membuat keluarga-keluarga kita kudus, itu yang perlu kita pikirkan. Kebetulan ketika merenungkan Pesta Keluarga Kudus, kemarin saya mendapat kunjungan dari sebuah keluarga. Di dalam keluarga itu ada kakek nenek, ada suami istri, ada dua anak, yang satu anak berkebutuhan khusus, Down syndrome, anak lainnya tidak. Ada pembantu juga yang menggendong salah satu dari anak itu ya. Itu gambaran umum keluarga kita, bukan? Tetapi yang menyenangkan adalah saya melihat sebelum makan, anak ditanya mau berdoa dulu, lalu dia dengan senang penuh senyum buat tanda salib. Anak kecil itu ya, baru umur sekitar 3 tahunan ya, sudah bisa berdoa untuk makan, dengan bangga bisa berdoa. Buah dari pendidikan orang tuanya ya. Orang tuanya dididik oleh kakek neneknya, dan itulah yang disebut keluarga kudus dalam hidup sehari-hari kita. Ada yang tua, yang muda, ada kakek, nenek, ada cucu, ada anak berkebutuhan khusus kadang-kadang dalam keluarga kita dan harus diistimewakan. Bagaimana kita menghayati itu semua? Bacaan-bacaan hari ini memberikan kepada kita petunjuk bagaimana membuat keluarga kita bisa kudus, bisa suci, bisa hidup di dalam kerajaan Allah seperti itu. Yang pertama, dalam bacaan pertama ditunjukkan, yang pertama adalah penting kita membina persahabatan dengan Allah. Seperti Abraham bersahabat dengan Allah, lalu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, menyampaikan keperluannya, kebutuhannya, kekhawatirannya, termasuk ini sudah begini usia lanjut kok tidak punya keturunan ya. Apakah apa yang menjadi pencapaian saya akan diwarisi oleh hamba saya dari Damsyik? Itu penting sekali. Di dalam keluarga kita membina persahabatan, relasi dengan Allah, dicontohkan oleh Abraham.
Dan kalau kita orang tua membuat itu, anak mencontoh. Seperti anak umur 3 tahun tadi ya, bisa berdoa sebelum makan, membuat relasi dengan Tuhan, percakapan sesuai dengan kebutuhan. Dan doa yang dijalankan dengan penuh iman, ini diperhitungkan oleh Tuhan. Kata bacaan yang kedua tadi ya, iman Abraham diperhitungkan. Bukankah kita semua ingin seperti itu? Ingin diperhitungkan oleh Tuhan diri kita, supaya kita selalu mengalami shalom, keselamatan. Hal yang pertama, dan itu juga ya, persahabatan dengan Allah, itu juga yang dicontohkan oleh keluarga dari Nazaret. Maria dan Yosef pergi ke tempat ibadat ya, karena cinta kasih kepada Allah, karena kewajiban sebagai orang beriman seperti Abraham. Mereka datang membersihkan diri di tempat ibadat, mempersembahkan anaknya. Salah satu bahan doa percakapan persahabatan dengan Allah untuk Bapak Ibu adalah anak ya. Termasuk mempersembahkan anak seperti Abraham. Mempersembahkan karena ini adalah anugerah Tuhan. Maka hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah memandang anak seperti Abraham dan Sarah memandang anak, seperti Yusuf dan Maria memandang anak. Mereka adalah kasih karunia Allah. Mereka adalah anugerah Allah. Anak-anak kita itu anugerah Allah. Oleh karena itu bukan menjadi harta milik yang harus dipeluk-peluk terus menerus. Dan anak-anak pun remaja juga sudah mulai risih ya, kalau dipeluk-peluk berlebihan ya. Karena bukan barang milik, ini adalah anugerah Allah, the precious one, yang sangat berharga. Oleh karena itu harus diperlakukan dengan hati-hati, memperhatikan pertumbuhan perkembangan anak. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Kita harus memperhatikan itu semua. Maka kalau anugerah Tuhan dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan maunya apa? Silahkan. Mau dijadikan apa? Silahkan Tuhan. Kami kalau boleh menginginkan ini Tuhan. Tetapi silahkan Tuhan ikut mengelola anak saya. Indah sekali kalau kita bisa membangun persahabatan dengan Tuhan seperti itu, bukan? Melihat anak sebagai anugerah Allah, bukan harta milik yang harus dipeluk-peluk, harus dimiliki terus-menerus seperti hanya barang milik, bisa ditaruh sana, taruh sini, maunya bagaimana, pokoknya semau saya ya. Itulah mengapa kalau sudah menikah, berkeluarga, membuat unit tersendiri, berpisah dari orang tuanya, tetap bisa menjadi bagian bahan doa, tetap bisa menjadi orang-orang yang didoakan, dipersembahkan kepada Allah lengkap dengan anak dan cucunya nanti. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang ketiga selain doa dan memandang anak sebagai anugerah Allah, orang tua diundang untuk memberi teladan. Anak kecil tadi bisa berdoa karena melihat teladan orang tuanya. Anak-anak bisa berbuat baik karena orang tuanya memberi contoh seperti apa berbuat baik. Memperhatikan orang kecil, orang lain dengan contoh. Teladan orang tualah yang membentuk anak. Oleh karena itu, seringkali
Keluarga dipandang sebagai unit, ya, unit yang menentukan kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Kalau keluarga mendidik anak dengan nilai-nilai sesuai dengan iman kita, dengan cinta kasih, damai, dengan kesabaran, membiasakan mengontrol pengendalian diri, berbaik hati, bermurah hati, problem sosial akan sangat berkurang. Kalau tanpa nilai-nilai seperti itu, akan banyak muncul persoalan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Maka disebut problem sosial, problem masyarakat. Akarnya dari mana? Dari keluarga. Maka kalau ada keributan, keburukan seorang anak terjadi, akan ditanyakan orang tuanya siapa sih? Keluarganya siapa sih? Kalau mengalami kesusahan akan ditanya juga, bukankah dia punya keluarga? Bukankah dia punya orang tua? Siapa mereka? Kita semua diundang saling memberi teladan sesuai dengan nilai-nilai iman kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus pada jemaat di Galatia. Buah roh itu adalah kasih, damai, sukacita, kemurahan hati, kebaikan hati, kesabaran, pengendalian diri, dan seterusnya. Kalau itu semua hilang, keluarga kacau balau. Beberapa hal hilang saja, kacau keluarga, ya. Anak tidak punya rasa solider terhadap adiknya, ya. Kakak tidak sabar terhadap adiknya, tempeleng sana, tempeleng sini, kacau keluarga. Dan buahnya nanti dalam masyarakat. Masyarakatnya kacau, lalu muncullah problem-problem sosial. Penting teladan orang tua. Yang keempat, dan ini nanti akan diperbarui oleh Anda sekalian, para awam yang menikah, membuat janji perkawinan itu nyata, berjalan, ya. Perkawinan itu bukan sekedar upacara, bukan sekedar liturgi, tetapi sesuatu yang harus dijalankan, dikerjakan. Saat menikah, suami istri berjanji untuk menghormati dan mencintai pasangannya dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, ya, sampai selama-lamanya, sampai kematian memisahkan. Betul bukan? Itulah yang harus dijalankan. Kadang-kadang orang lupa janji perkawinan, ya. Kalau lupa, kacau juga, keluarga kacau. Bisa membuat seorang bapak atau seorang ibu lirik sana, lirik sini, ya. Jadi kacau. Maka mari kita syukuri panggilan kita untuk menghidupkan dan menguduskan keluarga-keluarga kita seperti keluarga Nazaret yang sudah begitu memberi teladan kepada kita, unggul dalam kesucian, hidup dalam roh karena persahabatan dengan Tuhan.